Ternyata Kimalongge semakin tua semakin menjadi. Tapi bila memang itu maumu, setiap saat kau butuhkan, aku akan siap melayanimu. Sudah lama aku ingin merasakan racun dari lidahmu yang bercabang, Nagani. Sudah lama. Sekaranglah saatnya. Kisah bermula di mana pada malam itu Ratu Nagani yang tengah melakukan ritual untuk mengendalikan jasad atau tubuh Jaka Gledek. Jaka Gledek. Jaka Gledek, dengarkan aku. Dengarkan perintahku. Di saat Jaka Gledek yang beristirahat di malam itu, seketika ia terbangun merasa kesakitan dan berusaha memberontak yang akan dikendalikan Ratu Nagani. Namun apalah daya Jaka Gledek di kala itu, yang dimana sebelumnya tubuhnya telah ditanam iblis dan roh jahat oleh Ratu Nagani. Tidak. Jangan ganggu. Turuti perintahku. Kau dengar itu, Jaka Gledek? Kau harus menuruti apa kataku. Tidak. Jangan ganggu aku lagi. Tidak. Sin beralih pada Kitopan yang di saat itu juga ia tengah mengheningkan cipta. Kitopan merasakan suatu guncangan yang luar biasa. Hal itu dikarenakan iblis-iblis ilmu sesat merajalela yang akan menguasai jagat raya dan malapetaka akan terjadi di dunia persilatan di kala itu. Namun Kitopan meyakini ada salah seorang yang mampu mencegah malapetaka tersebut. Dan siapakah seorang itu? Hal itulah yang diusahakan Kitopan untuk mencarinya. Sungguh mengkhawatirkan. Hanya seorang yang mampu mencegah malapetaka ini. Aku harus mencari dan menemukannya. Sin kembali lagi di ritual Ratu Nagani, yang dimana Jaka Gledek masih berusaha memberontak oleh panggilan dan perintah Ratu Nagani. Ratu Nagani yang merasa bahwa pengaruhnya mungkin kurang kuat, lantas ia memanggil suatu makhluk roh jahat untuk merasuki ke tubuh Jaka Gledek. Sekarang, pergilah dan masuklah ke dalam tubuh Jaka Gledek. Lantas makhluk tersebut telah merasuki tubuh Jaka Gledek sehingga membuat Jaka Gledek merasa kesakitan yang luar biasa hingga Jaka Gledek tak dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Mengetahui hal tersebut, Ratu Nagani memerintahkan untuk mencari dan membunuh Putri Ayuni yang tak lain adalah ibu kandung Jaka Gledek.
Jaka Gledek, kau harus mencari seorang perempuan yang bernama Ayuni. Jika kau bertemu dengannya, kau harus segera membunuhnya. Kau mengerti? Aku mengerti. Ingat baik-baik, perempuan itu bernama Ayuni. 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 Di sisi lain, di suatu gubuk terlihat di mana Ki Malunggi yang mungkin habis mempraktekkan jurus kakek Sugiono. Dengan kemampuan jurus tersebut terlihat korban Ki Malunggi hingga gosong dibuatnya. Seketika itu terdengar teriakan warga dari luar gubuk tersebut, yang dikala itu para warga bergerombolan tengah mencari pemuda berbaju loreng yang tak lain adalah Jaka Gledek. Namun warga itu yang hendak akan menyerang Ki Malunggi dikarenakan mereka mengira Ki Malunggi adalah salah satu komplotan Jaka Gledek yang telah memporak-porandakan desa dan rumah-rumah warga. Dengan bengisnya Ki Malunggi memberikan serangan pukulan dewa api pada warga yang lemah itu, hingga salah seorang warga yang mudhyar dan membuat mereka semua kocar-kacir. Lantas Ki Malunggi merasa tersaingi oleh pemuda yang disebut-sebut oleh warga, hingga ia merasa Jaka Gledek yang menyainginya. Namun sepengetahuan Ki Malunggi, hal itu berbanding terbalik oleh sifat asli Jaka Gledek. Tuh, kok bukan pemuda berbaju loreng? Lalu siapa dia? Pasti dia kawan pemuda baju loreng itu. Kalau begitu, kita serang dia sebelum dia menghancurkan desa kita ini. Siapa pemuda berbaju loreng yang ingin menyaingi? Satu-satunya orang yang memiliki ilmu petir cuma Jaka Gledek. Tapi tidak mungkin. Jaka Gledek seorang pemuda pembela yang lemah, pelindung kebenaran. Ratu Nagani. Tiba-tiba muncul sosok Ratu Nagani yang tengah menemui dan memberitahu Ki Malunggi bahwa Jaka Gledek yang sekarang adalah sumber kehancuran dan pencipta malapetaka bagi dunia persilatan. Hal itu dikarenakan Ratu Nagani lah yang saat itu berhasil memegang kendali pada jasad Jaka Gledek, sehingga Ratu Nagani mengajak Ki Malunggi bersekutu untuk menguasai dunia persilatan di kala itu. Jadi ini semua adalah hasil kerjamu, Nagani. Tepat sekali, Ki Malunggi. Aku telah berhasil merubahnya menjadi seorang pembunuh yang tak kenal belas kasihan. Dan kuharap kau mau bergabung bersama. Bersama-sama kita akan menguasai seluruh alam jagat raya ini. Dan semua akan tunduk pada kehendak kita. Dan kita akan memiliki segalanya. Harta, kekuasaan, dan kehormatan. Tidak akan pernah ada yang berani memanggil kita sebagai aliran hitam. Karena akan kita buat mereka semua sama hitam. Dan tidak akan pernah ada lagi aliran putih. Mendengar hal tersebut, Ki Malunggi menyetujui persekutuan itu.
Namun dengan syarat Ratu Nagani selalu siap untuk mengamalkan jurus kakek Sugiono dengan Ki Malongge. Ternyata Ki Malongge semakin tua semakin menjadi. Tapi bila memang itu maumu, setiap saat kau butuhkan, aku akan siap melayanimu. Sudah lama aku ingin merasakan racun dari lidahmu yang bercabang, Nagani. Sudah lama. Sekaranglah saat. Di pagi itu terlihat mereka berdua yang hendak akan beraksi untuk menguasai dunia persilatan. Seketika mereka bergerilya dan berupaya untuk menundukkan semua perguruan silat di kala itu. Siapa kalian? Kami berdua dari perguruan Elang Putih. Perguruan Elang Putih. Sampaikan pada guru kalian, kami berdua akan datang untuk menghancurkan perguruan Elang Putih. Kurang ajar, lancang benar mulutmu. Kalau kamu tidak mau bernasib seperti temanmu, sekarang pergi, laporkan pada gurumu bahwa kami akan datang. Sekarang, siapa yang akan menjadi sasaran kita selanjutnya? Kita Mang Aryo. Pesanannya. Ayo, ke sana, silakan. Mumpung masih panas. Kalau ada yang kurang, silakan pesan. Oh, silakan ke sana. Masih ada tempat. Kau lupa sama aku, Ki Buntel? Ki sana, tahu nama saya? Siapa yang tidak kenal dengan Ki Buntel dari lereng Merapi? Kau ingat peristiwa 25 tahun yang lalu? Ketika kau dengan teman-temanmu dari aliran putih mencoba menyingkirkan aku dengan licik. Ki Malongge yang tersohor dengan kepuasannya. Ayo, silakan Ki. Maaf, aku kemari bukan untuk bertang. Aku kemari untuk mencabut nyawamu. Ternyata kalian datang juga memenuhi undangan kami. Benar-benar laki-laki sejati. Kami dari perguruan Halimun Putih. Pantang mundur sedikit pun menerima tantanganmu, Malongge. Bagus. Itu berarti kalian mengantar nyawa sia-sia.
Terlihat Jaka Gledek yang dikala itu tindakannya di luar batas kemanusiaan. Terlihat ia yang tengah mempura-porandakan seluruh desa-desa dan warga yang lemah. Dan terlihat 3 orang yang berusaha melarikan diri. Namun Jaka Gledek telah mengetahui hal tersebut. Lantas Jaka Gledek yang berhasil menghadang mereka seketika mereka bertiga bertunduk ketakutan. Lantas di saat Jaka Gledek yang hendak menyerangnya, tiba-tiba kalian harus mampus di tanganku. Muncul sesosok Dian yang berusaha menghadang Jaka Gledek yang akan menyerang warga yang lemah tersebut. Mereka orang-orang lemah, tak berdaya. Mengapa kau hendak berbuat kejam terhadap mereka? Hah? Apa kesalahan mereka? Oh, jangan ikut campur. Kau pun harus turut mampus. Namun Jaka Gledek dengan spontan memberikan serangan pada Dian dan pada akhirnya terjadilah pertarungan mereka. Perbuatanmu sungguh keji. Mampus kau. Nampaknya Dian merasa kewalahan dikarenakan ia bukan tandingan Jaka Gledek. Oh, ternyata Putri Ayunilah yang menangkis serangan Jaka Gledek di saat Dian tak berdaya. Ibu terluka. Siapa pemuda kejam itu? Aku tidak mengenalnya, Bu. Aku hanya berusaha mencegahnya
membunuh orang-orang tak berdosa itu. Tindakannya di luar batas kemanusiaan. Hati-hati, Bu. Ilmunya sangat tinggi dan mematikan. Sadarlah anak muda, jangan berbuat kejahatan. Kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah. Dan di saat Jaka Gledek yang hendak akan menyerang dari dekat, tiba-tiba muncul cahaya putih yang berkilau tepat di dahi Putri Ayuni. Melihat hal tersebut, Jaka Gledek dibuat ulap olehnya dan lari ketakutan. Apa yang terjadi, Bu? Cahaya putih yang keluar dari kening ibu membuat pemuda iblis itu lari ketakutan. Saya juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba kening saya mengeluarkan cahaya putih yang membuatnya ketakutan. Bersyukur kita selamat. Terus terang saja, saya tidak akan sanggup melawannya. Ilmunya jauh lebih tinggi daripada saya. Ya, benar, Bu. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah di sini, dan bagi yang selalu dukung AG92 Channel, Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin doakan semoga dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Jangan lupa nantikan video menarik berikutnya. Akhiri salam dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.